Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andreas Felix. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia, program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan memaparkan materi terkait eh, praktikum perpajakan. Video ini saya buat untuk mengisi UAS mata kuliah praktikum perpajakan oleh dosen pengampu Bapak Derianto. Untuk itu mohon disimak ya. Pada video ini, saya akan menyelesaikan atau memecahkan kasus terkait pajak PPh 23. Di sini sudah ada contoh soal untuk pajak PPh 23, yaitu PT Sejahtera Makmur adalah perusahaan properti yang berfokus pada pengembangan proyek-proyek real estate selama tahun pajak tertentu. PT Sejahtera Makmur melakukan transaksi yang melibatkan penghasilan dari sewa properti dan pengeluaran operasional. Berikut adalah kasus lengkap yang perlu dipecahkan oleh tim keuangan perusahaan dalam konteks PPh 23. PT Sejahtera Makmur memiliki gedung perkantoran yang disewakan kepada beberapa perusahaan. Total pendapatan dari sewa properti selama tahun pajak mencapai 2 miliar. Ada 22 miliar, sorry. Selama tahun pajak mencapai 2 miliar. PT Sejahtera Makmur telah mencantumkan PPN sebesar 10% dalam total biaya sewa. Jadi di sini angka 2 miliar sudah termasuk dengan PPN sebesar 20%. Pada bulan berikutnya di PT Sejahtera Makmur mengalokasikan sejumlah biaya operasional, pemeliharaan gedung dan fasilitas lainnya. Total biaya operasional tersebut mencapai 500 juta selama tahun pajak. PT Sejahtera Makmur ingin memastikan bahwa mereka memanfaatkan pengurangan yang diperbolehkan dalam perhitungan PPh 23. Oke, ini contoh soalnya. Jadi contoh soal ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita pecahkan atau selesaikan. Yang soal pertama adalah bagaimana perhitungan PPh 23 pada pendapatan dari sewa properti ini. Jadi pertanyaannya ini mengenai perhitungan PPh 23 pada pendapatan dari sewa properti. Kita kembali lagi. Di sini sudah dijelaskan bahwa pendapatan sewa properti untuk PT Sejahtera Makmur ini sebesar 2 miliar rupiah. Nah, dari 2 miliar ini, PT Sejahtera Makmur ini telah mencantumkan PPN sebesar 10%. Jadi, 2 miliar ini sudah include dengan PPN. Nah, yang perlu kita lakukan dalam perhitungan PPh 23 adalah kita perlu untuk mencari DPP-nya terlebih dahulu. DPP. DPP atau dasar pengenaan pajak. DPP-nya dulu. Nah, sebenarnya bagaimana cara untuk mencari DPP ini? Nah, untuk mencari DPP ini kita perlu melakukan perhitungan secara manual karena angkanya memang bisa dihitung dengan manual gitu loh. Nah, di sini sudah ada kalkulator, terus kita hitung. Jadi di sini di soal itu pendapatan dari sewa properti PT Sejahtera Makmur itu sebesar 2 miliar. Kita input 2 miliar pada kalkulator. Nah, untuk mencari DPP itu, sebelumnya kita gini aja. Kita mencari jumlah PPN dan DPP-nya. Nah, untuk mencari jumlah PPN itu kita tuh perlu membagi 2 miliar dengan 1,1, lalu kita kalikan dengan 0,1. Nah, di sini sudah kita temukan angka dari PPN 10% yang dimaksud eh, pada contoh soal. Untuk PPN itu sebesar 181.818.182 karena ini pembulatan ya.
dari pembulatan 0,8 ini menjadi 2. Kita telah mendapatkan jumlah PPN-nya. Sekarang kita pengen tahu nih sebenarnya DPP dari 2 miliar itu berapa? Dasar pengenaan pajak dari 2 miliar itu berapa? Berarti kita tinggal mengurangkan. Kita mengurangkan eh, penghasilan bruto 2 miliar dikurangkan oleh 181 juta ini. Kita kurangi dengan 2 miliar. Sehingga kita mendapatkan angka 1.818.181.818. Nah, angka ini adalah DPP. DPP dari pendapatan sewa properti PT Sejahtera Makmur. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan PPh 23-nya. Jadi saya akan coba untuk close dari screen ini. Kita akan masuk ke kalkulator pajak. Di sini sudah ada kalkulator pajak dari DJP, DJP dari DJP. Ada contoh perhitungan PPh, bisa di sini kita bisa ngitung PPh 21, PPh 23, PPh 4 dan pasal 2 lainnya. Ini isinya ada PPh 22, 15, PPh badan. Nah, karena kita mau menghitung PPh 23, jadi kita pakai kalkulatornya PPh 23. Nah, sebelum kita menghitung jumlah PPh 23, kita tuh harus memasukkan kode objek pajak nih. Di sini untuk kasus ini kita menggunakan kode objek pajak dengan nomor 24-100-02 karena kode objek pajak ini diperuntukkan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Begitu. Setelah kita pilih, kita masukkan penghasilan bruto ini dengan angka DPP yang tadi sudah kita temukan dari pengurangan 2 miliar dikurangi 181 juta itu. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita masukkan angka 1,8 miliar ini ke dalam sini, ke dalam kalkulator pajak ini. Setelah kita masukkan jumlahnya, jumlah penghasilan brutonya, lalu tarifnya 2%, ini nggak bisa diubah ya, karena memang tarifnya 2% untuk badan. Kita ketemu nih angka dari PPh 23-nya sebesar 36.363.636 rupiah. Setelah itu, kita sebenarnya ini sudah selesai, kita udah tahu nih angkanya segini. Tapi kita coba untuk menghitung sebenarnya berapa sih yang seharusnya menjadi pendapatan real dari PT Sejahtera Makmur gitu loh. Kita kembali ke kalkulator. Untuk pendapatan real itu kita bisa hitung dari ini. Kita masukkan kembali penghasilan brutonya sebesar 1.818.181.818. Setelah kita masukkan penghasilan brutonya ini, kita kurangi dengan jumlah atau total PPh 23 ini. Karena PPh 23 ini sifatnya memotong penghasilan. Kita kurangi sebesar 36.363.636. Sehingga kita sebenarnya mendapatkan angka di 1,7. PT Sejahtera Makmur mendapatkan angka di 1,7 miliar sekian. Akan tetapi karena PPN, karena tadi sukses PT Sejahtera Makmur eh, sudah mengenakan pajak, PPN 10%, kita perlu menginput kembali karena PPN 10% itu yang akan kita apa namanya akan eh, kita punya kewajiban kita untuk menyetor atau melaporkannya ke negara gitu. Sehingga kita tambahkan lagi angka dari PPN tadi itu sebesar 181, 818, 182. Sehingga untuk angka atau jumlah yang diterima oleh
PT Sejahtera Makmur setelah dikurangi PPh tiga yaitu adalah 1,933 Seperti itu. Oke, kita sudah menyelesaikan perhitungan untuk PPh tiga dari angka pendapatan sewa properti PT Sejahtera Makmur, bahwa pemotongannya itu seperti yang tadi saya jelaskan, kita perlu mencari DPP-nya terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan DPP, kita baru melakukan perhitungan pengurangan PPh tiga sebesar 2%. Setelah itu kita tambahkan kembali dengan PPN-nya yang sudah kita sebelumnya kita take out, kita masukkan lagi. Nah, itulah angka yang kita dapatkan gitu loh. Untuk itulah angka real yang seharusnya kita dapatkan setelah kita potong PPh tiga. Oke, kita kembali lagi ke soal. Kita akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Sini soalnya itu terkait apa pengaruh PPN dalam perhitungan PPh tiga. Untuk pengaruh PPN dalam perhitungan PPh tiga sebenarnya tidak ada pengaruh secara langsung antara PPN ke dalam perhitungan PPh tiga. Karena PPh tiga adalah atau sebenarnya pajak final yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa, terus penggunaan barang atau jasa, terus hak atas tanah dan bangunan. Seperti itu. Terus PPh tiga ini sebenarnya itu kan dihitung atas dasar bruto. Jadi apa namanya PPh tiga ini tuh dihitung atas dasar bruto sebelum dipotong PPN dan tarifnya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena ini tadi badan untuk PPh tiga itu ketentuannya itu 2% gitu loh. Tapi jika dalam pembayaran sewa atau penggunaan tersebut terdapat komponen PPN, PPN ini harus dipungut dan dilaporkan secara terpisah dari PPh tiga. Artinya nanti PPh tiga dihitung dari total pendapatan bruto sebelum dipotong PPN. Dan PPN yang terutang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi harus dibayarkan itu terpisah seperti itu. Eh, tadi kelewat. Dan apakah PPN dapat dikecualikan dari dasar pengenaan PPh tiga? Untuk pertanyaan ini tuh PPN tidak dapat dikecualikan dari dasar pengenaan PPh tiga karena PPh tiga dikenakan atas jumlah bruto pendapatan tanpa potongan apapun gitu. Jadi tidak bisa dikecualikan. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana perhitungan bagaimana perhitungan PPh tiga mempertimbangkan biaya operasional dalam dasar pengenaan pajak? Tadi kan sebenarnya ada informasi bahwa menggunakan biaya operasional ya untuk maintenance fasilitas sepertinya kalau nggak salah. Coba kita lihat. Sini oh iya nih, PT Sejahtera Makmur mengalokasikan sejumlah biaya operasional untuk pemeliharaan gedung dan fasilitas lainnya. Totalnya 500 juta. Nah, untuk itu biaya operasional sebesar 500 juta ini tuh sebenarnya nggak bisa tidak dapat dikurangkan secara langsung dari pendapatan sewa properti dalam perhitungan PPh tiga. Jadi 500 juta ini tuh nggak bisa nih dikurangin ke PPh tiga gitu loh. Karena nggak nyambung, nggak ada urusannya apa namanya 500 juta ini ke PPh tiga. Tapi nantinya si eh J juta berapa sih? Bentar.
Si 500 juta ini nantinya eh, dapat dijadikan pengurangan. Nah, si 500 juta ini tuh dapat dijadikan pengurangan dalam perhitungan penghasilan bersih untuk keperluan perpajakan umum. Jadi istilahnya kalau nanti untuk ke PPh tiga untuk keperhitungan PPh tiga ini nggak bisa dipertimbangkan biaya operasional ini, tapi dia itu bisa dijadikan pemotongan dengan syarat dia itu harus ada bukti potong gitu loh. Atau kalau misalnya di akhir tahun itu nanti kan ada SPT, nah itu tuh bisa dimasukkan bisa dimasukkan menjadi biaya gitu loh, dan biaya itu bisa memotong gitu loh. Oke, pertanyaan keempat, PT Sejahtera Makmur membutuhkan pemuktahiran laporan pajak tahunan mereka. Jadi mereka ini mau memuktahirkan laporan pajak tahunan. Nah, di sini kita diminta untuk jelaskan tahapan yang harus diambil dalam menyusun dan melaporkan laporan pajak tahunan yang mencakup transaksi PPh tiga. Jadi PT Sejahtera Makmur ini apabila ingin memuktahirkan laporan pajak tahunan mereka, mereka perlu melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah mereka tuh perlu merekapitulasi semua transaksi yang relevan dengan PPh tiga, termasuk misalnya pendapatan atau pemotongan pajak gitu. Lalu yang kedua, mereka tuh perlu memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan PPh tiga, termasuk pemungutan dan pemotongan pajak, pelaporan pajak yang telah dilakukan. Jadi mereka tuh PT Sejahtera Makmur ini perlu lihat nih, sudah patuh gak perusahaan dalam pelaporan dan pemungutan pajak ini gitu loh. Yang ketiga, PT Sejahtera Makmur perlu melakukan penyusunan laporan pajak tahunan dengan menghitung total pajak yang terutang berdasarkan pendapatan dan pemotongan pajak yang telah dilakukan. Jadi harus disusun dulu nih laporan pajaknya nih, laporan pajak tahunannya. Lalu dihitung berdasarkan pajak terutang, pendapatan dan pemotongan pajak yang telah dilakukan gitu. Yang keempat atau yang terakhir, PT Sejahtera Makmur tuh perlu melakukan laporan pajak tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak setempat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi ada ada penyusunan laporan dan harus dilaporkan juga. Nah, berikut 4 tahap dalam eh, proses pemuktahiran laporan pajak tahunan gitu. Oke, sekian penjelasan saya terkait perhitungan, terus penjelasan terkait eh, biaya operasional itu menjadi bisa di, bisa biaya operasional itu dapat dipertimbangkan nggak ke PPh tiga. Lalu bagaimana tahapan untuk pemuktahiran laporan pajak tahunan seperti itu. Sekian presentasi dan penjelasan saya. Kiranya kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam proses penyampaian materi, mohon dapat dimaklumi. Terima kasih, sampai jumpa.